Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arya Raffi Ananda. Kali ini saya akan menjelaskan perhitungan metode Otsu. Metode thresholding Otsu melibatkan iterasi melalui semua nilai ambang yang mungkin dan menghitung ukuran penyebaran untuk tingkat piksel di setiap sisi ambang, yaitu foreground atau latar depan dan background atau latar belakang. Tujuannya untuk menemukan nilai ambang paling minimum. Gambar citra yang akan saya demonstrasikan adalah citra berukuran 10 kali 5. Berikut kodenya. Nah, di sini kita akan mengubah citra kita ke dalam bentuk 10 kali 5 dan didapatkanlah hasil nilai intensitas dari intensitas 10 kali 5. Nah, nilai-nilai ini kita akan masukkan dan hitung secara manual dalam Excel. Nah, ini nilai-nilai yang tadi kita akan mengurutkan dan menjumlahkan berapa saja dan membuatkan histogramnya. Nah, di sini misalnya intensitas 126 ini terdapat 1, 133 terdapat 1, sampai di 255 terdapat 30 jumlah piksel. Nah, berikut histogram dari intensitas ini. Oke, kali ini kita akan menghitung weight background, mean background, variance background, weight foreground, mean foreground, variance foreground, dan varian dalam kelas. Oke, kita lanjutkan dengan perhitungan weight background dan weight foreground. Nah, di sini saya akan menjumlahkan jumlah piksel dari entitas yang ada pada background. Di sini yang satu-satu semua ini saya akan jumlahkan dan dibagi dengan 50 karena jumlah intensitas dari jumlah piksel keseluruhan itu ada 50, jadi kita bagi dengan 50. Nah, di sini 10 dibagi 50 dan dapatlah hasil 0,2. Sama halnya dengan weight foreground. Di sini kita menjumlahkan dulu semua jumlah piksel pada intensitas foreground ini, kita jumlahkan dan dibagi dengan 50. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil 0,8 ini. Nah, untuk mengetahui dan atau bisa dibilang memastikan apakah ini betul, kita bisa menjumlahkan antara weight background dan weight foreground ini. Jikalau hasilnya satu, maka itu bisa dipastikan benar. Kita lanjut di perhitungan mean background dan mean foreground. Nah, di sini saya mengkalikan dulu intensitas dan jumlah pikselnya. Misalnya di background ini kita mengkalikan 126 dikali 1, 133 dikali 1, sampai di 190 dikali 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua hasil perkalian tadi dan kita bagi dengan 10. Nah, didapatlah hasil 157,8 ini. Sama halnya dengan mean background tadi, mean foreground perhitungannya sama saja. Nah, kita mengkalikan dulu dengan intensitas ini dengan jumlah piksel. Kita kalikan 194 dikali dengan 1, 197 dikali 1, 225 dikali 1, sampai di 255 dikali dengan
30. Nah, setelah itu kita menjumlahkan perkalian tadi yang telah kita hitung, yang telah dihitung, dan dibagi dengan 40. Kenapa 40? Karena di jumlah piksel pada foreground ini, jikalau kita jumlahkan 40, makanya kita bagi dengan 40. Kita lanjut dengan menghitung variance background dan variance foreground. Nah, adapun rumusnya yaitu intensitas dikurangi dengan means dipangkat 2-kan dikali 1 dan dibagi dengan hasil dari jumlah piksel yang ada. Nah, saya perjelas di sini, saya jabarkan, maksudnya saya kurangkan 126 dengan 157,8, lalu saya pangkat 2-kan dan dikali dengan 1, dan hasilnya di sini 1011,24 dan seterusnya sampai di 190, yang dimana hasilnya 1036,84. Setelah itu saya jumlahkan semua ini, jumlahkan dan dibagi 10, karena tadi jumlah piksel dari backgroundnya adalah 10. Jadi hasil penjumlah perkalian ini kita jumlahkan semua dan dibagi dengan 10. Nah, hasilnya adalah 642,76. Perhitungannya sama dengan foreground, yaitu kita bisa dapat itu 194 ini kita kurang dengan 248 dipangkat 2-kan dikali dengan 1, dan hasilnya 2934, bla bla bla, sampai di 255 dengan hasil 1397, nah, ada kalau misalnya di sini kan jumlah piksel dari 255 ini ada 30. Jadi perhitungannya itu 255 ini kita kurang dengan 248,175 dipangkat 2-kan dikali 30 dan hasilnya ini. Nah, setelah semuanya dikalikan, kita akan menjumlahkan dan membaginya dengan 40, karena jumlah dari pixel foreground ini ada 40. Dan berikut histogram dari background dan foreground. Nah, untuk menghitung minimum ambang batas, kita menggunakan perhitungan yaitu white background dikali dengan variance background ditambah dengan white foreground dikali dengan variance foreground. Nah, di sini nilainya 0,2 dikali 642,76 ditambah dengan 0,8 dikali dengan 212, bla bla bla, dan didapatlah hasilnya 298,3.875 ini. Dan inilah hasil nilai ambang paling minimum yang ada pada citra saya. Sekian, dan mungkin ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.